good people, apa kabar? Senang sekali masih berjumpa kembali dengan saya Winona dalam program No Cane Show Live. Nah, good people, di tangan saya ada sebuah botol yang berisi dengan kancing-kancing yang terbuat dari batok kelapa. Nah, ini ada history di balik kancing-kancing ini. Dan good people, pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di ruang yang sangat nyaman bersama dengan Kapolres Merauke, AKBP Insinyur Untung Sangaji M. Hum, yang tentunya tidak asing lagi untuk good people di Kabupaten Merauke. Saya langsung menyapa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Senang sekali kami tim Noken bisa diterima dengan hangat oleh Bapak pada kesempatan siang hari ini. Nah, good people, seperti kita ketahui bahwa saat ini tepat tanggal 8 Desember 2020 kita ada dalam masa tenang. Nah, di masa tenang ini satu kesempatan yang luar biasa kalau kita juga bisa berbincang-bincang dengan tenang di ruangnya Bapak Kapolres Merauke. Luar biasa, Pak. Dan good people, tadi sebelum kita memulai ini ada kancing-kancing yang diisi di dalam botol-botol ini ternyata punya nilai ekonomis yang sangat tinggi sekali. Nah, ada beberapa topik perbincangan yang akan saya dan Pak Kapolres sampaikan kepada good people. Dan ini tentunya sebuah informasi yang sangat informatif untuk good people sekalian. Kita akan membahas banyak hal ya Pak ya, sebelum kita akan masuk dalam situasi Kamtibnas menjelang Pilkada serentak pada esok hari 9 Desember 2020. Nah, kehadiran figur atau sosok Bapak Untung Sangaji ini cukup fenomenal di Kabupaten Merauke ini Pak. Selama ini mungkin yang cukup booming ketika Bapak bisa muncul di media dalam kasus teroris waktu di Tamrin ya Pak ya. Jadi sebelum Bapak ke Merauke itu kami sebenarnya sudah dapat banyak bocoran juga. Kapolres yang baru ini beliau yang sempat menembak teroris waktu di Sarina. Nah, saya tuh waktu itu penasaran sekali Pak, karena sempat viral wardrobe yang Bapak pakai itu langsung booming ya. Jadi memberikan satu spirit semangat ini, wah kayaknya betapa gagahnya menjadi seorang polisi. Oke, itu sebagai intermezzo saja good people, tetapi lebih dari itu good people, bahwa peran beliau tidak hanya sebagai seorang polisi yang harus menjaga situasi Kamtibmas di Kota Merauke, tetapi ada gerakan-gerakan sosial kemanusiaan yang beliau lakukan, dan tentunya sebenarnya ini harus menjadi inspirasi untuk kita semua ya, warga Kota Merauke. Nah, yang cukup menjadi sorotan itu yaitu home industry, kemudian juga bagaimana beliau merangkul mama-mama yang selama ini biasa mencampur minuman lokal ya Bapak, miras, kemudian juga bagaimana untuk memproduksi padi menjadi penganan-penganan yang punya nilai ekonomis, ya. Kemudian juga bagaimana bisa yang ketiga tadi ya Pak ya, bagaimana cara kita mengolah minuman beralkohol itu menjadi sesuatu yang baik. Dan terakhir kita juga akan membahas tentang situasi menjelang Pilkada serentak. Iya. Oke, Pak Untung Sangaji, mungkin langsung saja ya, karena saya percaya informasi ini akan sangat berguna untuk masyarakat Merauke good people. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Untung Sangaji. Kebetulan Merauke ini bukan baru pertama kali saya bertugas. Saya sudah di seluruh Indonesia. Ini yang keempat kali saya bertugas di sini. Walaupun beberapa pekan tahun yang lalu hanya untuk menangkap teroris dan gelombang-gelombang kenakalan tertentu di sini. Dan pada akhirnya saya diminta bertugas di wilayah timur
atau barat. Saya memilih timur aja di kampung saya, kan saya merasa Merauke ini kampung saya. Beta mama kan Raja Ampat, kan tetangga dekat di sini. Ya, jadi ya sudahlah. Begitu saya datang di sini, ya masih begini-begini saja beta lihat, dan alamnya masih bagus. Kenapa kita miskin dengan kondisi alam kita yang kaya? Kemarin begitu saya menangkap setiap harinya para pemabuk karena miras yang mereka tenggak malam hari atau mereka minum. Saya sadarkan mereka, saya ajak ngobrol, dan saya tanya, mau sampai kapan begini? Mau nggak berubah? Mau nggak tersenyum esok hari? Karena kamu orang kan kamu saudara sih, mungkin kamu mau hidup kayak gini sampai tua. Akhirnya mereka berpikir, setelah saya kasih makan dan minum mereka lebih segar lagi, saya kasih susu, lalu beta cerita, ini ada batok kelapa. Dan pada akhirnya saya ajak mereka untuk berkenalan dengan alat portable, alat yang bisa dibawa ke tepi pantai, ke gunung, ke rumah, kemana saja yang habis dicop bisa digunakan untuk bekerja membuat kancing. Nah, selain dari kancing, dari batok kelapa yang mereka ambil, isi kelapa itu kan bisa membuat minyak kelapa terbaik saat ini. Dan ternyata mereka bisa. Setelah kita uji perkenalan dengan alat itu, dan kita mulai produksi. Biasanya saya 2 minggu untuk memproduksi kancing, melatih mereka jadi mahir. Mereka 30 menit. Begitu 30 menit mereka bisa. Saya kalau bisa lihat beta bulu badan berdiri, beta bulu badan berdiri. Saya heran, apakah ini orang ini mantan orang menderita sudah lama, ataukah dia sengsara kayak apa ya, sampai dia begitu khusyuk. Nah, orang Islam bilang tuh khusyuk tuh konsentrasi tinggi. Akhirnya dia pegang alat, dia kerjakan cepat sekali, setengah jam tuh jadi bagus. Beta follow dia. Beta bilang, Ali punya batok kelapa ini, yang tipe ini, pemula kayak gini aja udah 350.000. Ali nggak pikir batok kelapa 350.000 ini dikali 200 atau 400 batok kelapa, berapa puluh juta satu karung hasilnya. Terus nggak lama dia mengeluarkan air mata. Kalau bisa jadikan beta Ali pun saudara, beta latih Ali bekerja. Ali jangan mulai. Ali punya modal, mau apa tidak sekarang? Ali pun kata-kata, kakak, beta mau. Udah. Saya langsung hari itu, saya detik itu saya beli alat sebanyak mungkin, saya lapor di Bapak Uskup. Bapak Uskup bilang, ada Pastor Among untuk pembekalan di apa namanya itu, diberkati alat-alat itu. Kita ajarkan orang untuk berkati alat-alat itu, termasuk manusianya. Akhirnya mama itu bikin minyak kelapa keren sekali, bersih, bagus, tai minyaknya enak, bisa untuk sambal, nanti kita buat kolaborasi produk dari dia punya hasilnya. Dari limbah batok kelapa juga kita bisa bikin briket, bisa bikin keterampilan yang lain, nah, yang mereka tidak sangka. Akhirnya coba lihat, mereka tuh pekerja sosial yang keren, hasil produksi yang bagus. Ternyata mereka ini punya power energi yang kerja yang tidak bisa kita bayangkan. Ada di sini di Papua. Penjahit, ternyata sudah ada penjahit, nanti nggak lama 1-2 hari setelah pilkada, penjahitnya akan datang. Mereka punya hasil kerja, lihat, keren. Ini lagi dibutuhkan lebih dari 5 juta sampai 7 juta kancing di Nepal, beberapa negara lain, karena mereka butuh kancing kita yang dok. Nah, mereka sudah malas dengan produksi China yang dari plastik, mungkin mereka ingin lari ke Indonesia. Dan ada di sini. Nah, beberapa rempah-rempah mereka yang ada di Papua nih ya, saya sudah buat untuk kepentingan medis yang lain. Ini bagus dan bisa berakibat dampak metana yang tinggi untuk kepentingan kesehatan tertentu. Dia bagus di sini. Ini dari Papua. Nah, kenapa tidak kita tengok nih, alam kita kaya, kenapa kita harus miskin? Iya toh? Tinggal pemerintah dukung ketong saja, nanti beta bantu. Tidak ada masalah bagi beta. Sama dengan nanti ada budidaya
home industry yang lain yang akan kita buat. Tidak ada masalah di Merauke. Dukung ketong sedikit saja. Kasih kita semangat dan doa saja, pasti akan jalan. Padi dan beras yang begitu banyak di sini, kita akan bikin kue untuk home industri, kue, cookies namanya. Sudah mulai saya coba di rumah. Nanti tepung padi ini akan dikolaborasi dengan sagu, dengan kuning telur dan putih telur untuk menjadi kue-kue tertentu dengan produksi dari sini. Nah, ini akan menarik. Beberapa masakan yang sudah dibuat yang saya uji di sini, mereka bisa buat sambal balado untuk kita punya daging itu, daging rusa. Tadi saya undang tamu saya dari luar untuk makan di sini, mereka suka. Nah, ini akan berangkat ke sana, ke bandara. Tentengan di bandara akan banyak dari produksi ketemu orang-orang dari Merauke. Nah, ini akan menarik sekali. Jangan khawatir soal pilkada. Pilkada ini akan kita dukung dengan bagus. 3 calon ini akan kita bantu. Mereka harus berjuang gigi untuk itu, jangan nakal. Karena masyarakat juga sudah pintar. Jangan ada ngancam-ngancam kayak kemarin lagi di Kimam. Ya, jangan buat saksi lagi terhadap salah satu paslon, itu memalukan. Tidak pantas seperti itu. Bagaimana mau jadi bupati dengan ancam-ancam orang? Untuk apa kirim-kirim panah-panah dengan parang yang kemarin lewat kapal Muyu tuh? Nah, kan kita sudah tangkap tuh. Ratusan botol minuman keras yang dibawa oleh salah satu paslon punya orang, itu gak pantas seperti itu. Beta ada di sini. Mau bikin-bikin merdeka kayak kemarin yang beta tangkap itu, jangan lagi lah. Ini Merauke, ketemu orang, ketemu saudara semua toh. 350 tahun yang lalu ketemu suku dan Ternate ada di sini. Ibu kota Papua ini di Swasiu. Orang Ternate tidak merasa ini kampung Ternate, biasa saja. Karena itu merasa itu Indonesia toh. Katong jangan ada menikmati lagi di Vedet Impera sisa Belanda, adu domba itu jangan lagi. Sudah ketinggalan. Kalian dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik, sudah ketinggalan. Kalian baru kenal Batok Kelapa aja dari beta, maaf ya. Kenapa tidak mengenal yang lain? Kalian punya lumpur bisa untuk keramik yang indah. Lihat nanti bulan Januari kalian punya keramik keren dari Papua sini, dari Merauke. Kita akan buktikan kalian punya kancing yang dikerjakan orang Papua aja bagus seperti ini. Ini sangat berharga. Nah, terus kamu orang yang tukang main politik, kamu kemana? Nah, jangan saja dengan kebiasaan buruk itu kamu ngelatih kamu masyarakat untuk berdebat politik. Udahlah, udah nggak keren. Kalau hanya penegakan hukum, pelindung dan pengayom, nggak ada masalah bagi beta. Beta sudah lakukan tugas. Nanti tinggal dekat Natal, beta buktikan beta punya kerjaan lebih besar nanti ini, beta hentikan kelompok itu. Jangan coba-coba liar di sini. Jangan coba-coba mengganggu beta pun gereja-gereja di Natal sini. Beta ngamuk. Jangan mengganggu beta tokoh agama di sini dan tokoh budaya, beta pasti ngamuk. Tidak pernah beta di belakang, beta di depan. Penegakan hukum, pelindung dan pengayom itu pekerjaan biasa. Yang paling keren harus kita dukung sekarang ini masalah home industry. Politik silakan kamu pesta demokrasi, datang untuk coblos mana yang kamu sukai. Kelompok yang tidak bagus kalian sudah tahu, silakan saja. Mudah-mudahan ke depan kita punya Merauke makin keren, ya, makin bagus. Itu yang mungkin perlu beta sampaikan saat ini. Dan lebih dan kurang beta ada di sini. Beta bukan Kapolres, beta petugas polisi, kamu pun saudara sendiri, beta ada for orang for long time. Terima kasih, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, mohon izin Bapak, sebenarnya ada satu hal yang tadi menggelitik saya pada saat Bapak menyampaikan terkait bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alamnya, Bapak ya. Ini kembali juga pada networking. Saya percaya sekali dengan pengalaman-pengalaman Pak Untung di seluruh Indonesia, bahkan juga dengan relationship yang ada di luar sana terkait dengan permintaan tadi kancing yang bahkan dari luar negeri ya, dari Nepal ya Pak ya, itu berarti akan diekspor seperti itu. Nah, terkait pemasaran ini juga kan kadang yang menjadi masalah ya Pak ya. Nah,
untuk pemasaran dari hasil yang mereka sudah kerjakan ini masyarakat ini seperti apa networkingnya? Kemarin saya sempat mau panggil orang yang terjebak dalam kasus politik, kenegaraan atau makar. Tapi begitu 5 menit saya dengar dia minta maaf dan menangis, saya bilang iya, hampir aja saya pakai cara saya. Cuma karena adik sudah datang ya saya anggap adik ini keluarga saya yang baik, sadar diri. Karena saya akan bertindak bisa brutal karena menyangkut negara. Tidak boleh terjadi kepentingan-kepentingan yang bodoh seperti Habib Rizik tuh di sana terjadi di sini. Saya tidak mau. Sorry, ini Merauke. Kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kiprah beta sebagai Kapolres, beta lawan. Mengganggu beta masyarakat dan beta pun saudara-saudara di sini, beta angkat senjata. Jangan coba-coba. Network bisnis yang sudah beta buat ini sederhana. Beta akan libatkan beta pemuda di sini, di Merauke sini. Baik orang-orang Papua atau orang dari mana, pokoknya ada di Merauke sini, lahir besar di sini atau beta tolong semua, nggak ada masalah. Petani atau bukan, beta tolong di dunia masing-masing. Tadi aja saya sudah telepon notaris untuk pembentukan majalah terbaru, ya, majalah karantina, akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa di bisnis mereka untuk membentengi ekonomi yang ada di sini. Semua hal yang beta tahu. Jadi tidak ada masalah menyangkut bisnis yang ada di sini, nggak ada berat bagi beta. Karena Pak Billy, beliau itu konjen negara Nepal. Pak Billy yang memiliki apartemen Riverside di Pancoran sana. Nodong saya, untung saya putuskan hari ini di samping rekan-rekan saya dari Nepal, kancing Bapak harus mengalir ke kita, ke negara kita Nepal. Oh siap, saya bantu. Itu sebelum saya datang di Merauke. Begitu sampai di Merauke saya teliti batok kelapa, dia bisa berwarna-warni. Saya langsung bilang, beta ada di sini, beta akan produksi di sini. Beliau langsung, wah senang sekali. Saya peluk itu orang-orang kerja, mereka nggak sadar, nggak lama mereka akan setengah mati. Produksi itu berhari-hari nanti. Makanya kemarin tukang sapu, tukang sampah, tukang kerja saya, mereka dapat asuransi kecelakaan, asuransi yang lain. Mereka akan kita bentengi dengan bank dan asuransi. Siap. Termasuk nelayan kita, ya, petani kita, saya kasih asuransi semua. Ya. Kalau pemerintah tidak bantu, saya Kapolres akan melakukannya dengan senang hati. Berapapun nilai polis asuransi itu saya akan berikan ke mereka. Kita sadarkan pemerintah sini dan pusat bahwa tidak susah kerja gini kok. Ya. Kalau hanya sekedar tugas polisi, penegakan hukum, pelindung pengayom, maaf ya, sersan sudah bisa, mereka udah sarjana. Bukan saya aja yang S2, ada banyak di sini sarjana. Ketemu adik-adik universitas keren-keren di sini. Tidak ada yang berat bagi beta untuk menolong ketemu saudara. Dan tidak ada Tuhan yang melarang saya berbuat baik. Jadi, apalagi yang kurang dari beta toh? Nah, bocoran dari tenaga kerjanya ini juga yang untuk membantu memproduksi kancing-kancing dari batok kelapa ini, saya dapat bocoran juga justru dari mereka yang selama ini mungkin di stigma tukang mabuk dan sebagainya, ya Pak ya. Yeah. Nah, itu bagaimana respon mereka dan bagaimana cara merekrut mereka? Ya, pertama saya tangkap mereka. Tapi begitu tangkap ya saya perlakukan mereka baik. Saya pura-pura pegang botol juga, tapi dalamnya isi teh manis. Mereka kira juga whisky seperti itu. Begitu beta kasih mereka minumnya asli, mereka makin mabuk, saya peluk mereka bawa ke sel. Besoknya saya kasih makanan, kasih minuman hangat, susu. Baru saya jelaskan, yang beta minum itu teh manis. Kau makanya beta tidak mabuk dari tadi. Kau mabuk karena kau minum yang asli. Ternyata setelah saya kenalkan alat-alat juga, mereka bisa genggam. Nanti satu waktu saya kasih videonya. Mereka bisa genggam dengan tangan, bisa lia-lia. Mereka tahu cara membuka, cara merawatnya atau harwat. Bagaimana mereka memilikinya. Dan sudah saya siapkan sebanyak itu. Saya membelinya sendiri. Saya beli sendiri. Nanti kalau mereka sudah mahir, saya berikan satu orang satu. Mereka kerjakan di rumah sendiri dengan happy. Tapi latihannya tetap aja di Polres ini. Untuk ibu-ibu yang bikin minyak juga, latihan dengan kuali, wajan, nah yang kita kasih dengan kompor yang kita belikan. Nanti mereka akhirnya produksi di rumahnya. Kita bikin tenda, bikin tempat yang bagus.
Nanti kita kontrol. Untuk multi kontrol itu kita akan lakukan dengan cara sistem yang baik. Nah, produksi akan kita awasi, kesehatannya akan kita ini, dokter akan datang cek mereka. Kedepankan mudah-mudahan mereka yakin bahwa mereka tidak perlu mabuk sampai tua. Mereka butuh kerja. Kalau pemerintah lupa untuk turun tangan seperti kita, ya sudahlah, Kapolres Untung Sangaji melakukannya dengan senang. Karena kita pun kampung sendiri toh, sehingga ada masalah bagi kita. Kira-kira itu. Iya. Oke, dari hal yang sangat menarik ini, sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan, bagaimana respon dari pemerintah daerah sendiri? Mereka lagi bengong, mereka lagi bingung. Karena mungkin mereka jadi bupati sudah berapa kali lihat Kapolres agak gila begini. Terus mereka bingung, ini sebenarnya seniman atau Kapolres? Tapi malam-malam ada penjahat juga yang kita tangkap gitu kan. Pagi-pagi betul tangkap penjahat yang lain. Dengan cara PR bagi tiap kasat di dunianya masing-masing, kita sudah tangkap. Tapi kerajinan tetap jalan kita. Nggak ada urusan bagi kita. Sampai di sini juga, saya tiap hari masih ngantongi alat peraga saya. Untuk mereka nih, saya kantongin. Nah, ini alat sepele. Satu alat ini sudah membuat jutaan kancing nih. Satu alat ini. Hanya nggak mungkin saya buka rahasia semuanya di sini. Nah, satu alat yang saya berikan itu bisa melakukan hasil produksi jutaan kancing. Dibantu dengan alat ini. Dan alhamdulillah satu alat itu, semua orang yang datang kerja di sini, mereka bisa menggenggamnya dengan senang. Mereka kaget, mereka tahu bahwa alat itu nanti mereka akan miliki. Itu yang membuat mereka senang sekali. Akhirnya bergejolak kan yang daftar untuk belajar di sini. Hanya kondisi COVID ini, saya harus membentengi diri juga untuk melakukan pembatasan tertentu. Nanti setelah pilkada ini, latihan-latihan yang paling keren akan kita lakukan. Karena saya sudah temukan seniman banyak di sini dan mereka bisa melakukannya. Masyarakat bisa sadar diri. Ternyata setelah mereka mabuk, mereka bisa sadar. Mama yang tukang bikin minuman yang berbahaya itu juga mulai sadar dan mengerti bikin minyak kelapa yang bagus. Tinggal terakhir nanti kita latih mereka bikin kue kecil yang bagus, cookies yang bagus. Nah, yang kita lagi bingung nih wadahnya. Karena Merauke harus packaging. Ya, mereka harus pesan lagi kemasan yang lain, termasuk air. Nanti kita ada minuman yang baik-baik dari sini. Air mineral yang bagus. Tinggal kita punya kemasan saja yang kita belum miliki. Dan jujur, ketemu Mbak Saudara itu tertarik, terharu, dan dong bahagia. Dong udah menyatakan diri, ternyata ketemu selama ini salah melakukan minum di tengah jalan. Kalau mereka mau minum, kita kasih tempat di depan kantor polisi. Oh, bisa. Supaya kalau mabuk, masuk sel. Habis itu bekerja lagi. Iya, bekerja. Iya, ini sebenarnya juga menjawab permasalahan yang cukup krusial ya, karena di Kabupaten Merauke terkait angka pengangguran yang tinggi dan ketika mereka tidak tahu harus kemana menyalurkan ini, ya timbullah masalah-masalah yang mengganggu Kamtipmas ya Pak ya. Dan juga itu tadi ketika sebenarnya dengan sumber daya alam yang melimpah, bagaimana mengelolanya ini yang sebenarnya tata kelola itu dari kita, keahlian kita. Nggak ada masalah. Katanya insinyur kan, insinyur harus bagus toh. Iya, jadi menjawab kualitas insinyurnya nih ya Pak. Iya. Oh, Payung hukum juga saya sudah pikir, makanya saya bilang tolong notaris hadir dan tolong dengar ini, harus buat peraturan ini, anggaran dasar rumah tangga untuk bisnis usaha ini, payung hukumnya harus jelas. Jadi satu ketika saya masyarakat sudah bosan sama Untung Sangaji, saya pergi, ada banyak produksi dengan benteng hukum yang paling keren untuk mereka punya roda perekonomian gitu. Kancingnya nggak dikasih nama tertentu Pak? Boleh saja. Pakai nama Bapak lah, inisial gitu. Terserah saja. Siapapun yang memakainya mana nanti mereka jadi mau. ingat Bapak. Nah, ini contoh kopi ya. Contoh saya kopi sudah lihat US dari tadi Pak. Bongberry. Ini ditulis sini. Dari Aceh tuh Pak? Ya, untuk mereka yang istimewa.
Oh. termasuk Anda. Ah. Ini ada barcode-nya. Ah, ah. Ini karena yang datang bicara soal ini, saya kasih hadiahnya, alatnya belakangan. Oh. Buat kami? Ya, boleh. Oh, so sweet. Tidak bisa diminum langsung, harus digiling dulu. Oke, saya simpan saja Pak di Siap, hati. siap. Oke, iya, wow, good Ya, people. saya kasih promosi itu Iya. dari Aceh. Langsung dari Bapak Untung. Ini kelompok-kelompok orang Aceh Gam yang dulu nembak-nembak sembarangan orang Iya. di jalan, saya suruh sekarang urus kopi. Makanya tensi kejahatan di sana berkurang karena Iya. mereka sekarang urus kopi. Dan secara income mereka saat ini berarti mereka yang merasakan ya Pak ya, walaupun Iya. Bapak sudah tidak lagi bertugas di sana. 25% itu untuk anak-anak sekolah mereka, Mm-mm. untuk orang susah di sana terjawab dengan kopi. Nah di sini nanti dengan kancing batok kelapa. Nah, tadi garmennya gimana Pak? Ada di sini nanti. Ah, ah. Nanti ada di sini dari GMKI yang gereja Protestan punya. Mm-mm. Nah, Katolik yang mewadahi tukang kerjanya. Jadi Nah, ada gitu kolaborasi. pemasaran. Nah, nanti anak-anak sekolah SMK ini akan saya datangi sekolah-sekolah SMK di sini. Kalian bakal tersenyum cerah esok hari. Kalian tidak akan membeli motor atau mobil memakai uang. Kalian akan membeli kendaraan kalian dengan kancing seperti orang Sumatera dan Aceh. Mm-mm. Mereka tidak beli dengan uang, dengan hasil kerjaan mereka. Dan kenapa kita tidak lakukan itu di sini? Iya, Nah, itu yang menarik. iya. Ada yang menggelitik saya juga Pak. Kalau melihat dari proses apa yang Bapak sudah lakukan, someday, So? maybe someday, tidak berpikirkah untuk menjadi seorang kepala daerah? Beta saat ini apa yang ditugaskan oleh Kapolri, Hmm, apa yang ditekan oleh Presiden ke Kapolri, Kapolri ke Kapolda, terus ke Beta udah Beta laksanakan. Beta akan berusaha untuk membuat masyarakat ini sejahtera dengan cara sederhana, dengan tangan-tangannya. Apa yang pernah saya buat di berbagai belahan tempat, di Kalimantan Timur, di Sulawesi, di Aceh, di Sumut atau Medan, akan Beta latih di sini dengan pekerjaan dan tangan yang sederhana. Kolaborasi sistem bisnis yang terbaik, kita akan bermain dengan internet, mhm. dengan Google, dengan sistem yang berjalan di Indonesia dan website segalanya. Ini kan mudah saja. Nah, kolaborasi inilah yang Beta harap akan Beta turunkan kepada masyarakat. Kalau toh memang mereka menginginkan Beta seperti apa nanti kita lihat masyarakat suka siapa. Nah, kepada mereka yang nanti terpilih ini akan saya pancing. Anda betul-betul Indonesia merah putih atau tidak? Kalau merah putih, tolong belikan saya alat sedikit ini. Saya mau masuk di kampung-kampung sana lagi yang masih susah, yang rumahnya tidak manusiawi di sini. Kita rubah itu. Seperti bagaimana kemarin saya jalan bagi-bagi orang tempat tidur, kompor dan alas tidur untuk mereka dan sembako. Itu tidak pantas. Terlepas dari mereka penjahat, mereka tidak manusiawi. Kasihan mereka. Kamu orang jadi pejabat di sini, kamu bikin apa selama ini? Apakah cuma maaf, jadi pejabat senang duduk di kursi yang kamu dapatkan? Mhm. Lalu terus alam yang segini hebat, kamu tidak bisa membuat kolaborasi pemikiran ekonomi? Iya. Kalau cuma itu yang jadi bupati, kita bisa. Tapi tujuan jadi bupati yang bagus bukan begitu. Bikin masyarakat sejahtera dari apa yang sederhana. Jangan gotong ketok-ketok pintu di pusat sana. Ketong di sini seperti apa dulu? Ini kan sampah untuk bakar ikan toh. Nah, Iya. ternyata yang untuk bakar ikan ya harga lebih mahal untuk jadi briket. Aneh saja kalau satu karung yang lebih dari 200 batok kelapa ini sudah jadi 35 juta. Apakah tidak dipikirkan? Ada di sini sekarang. Untung saja berbicara ini bukan saja di sini, tapi sudah di beberapa tempat dan sudah memiliki tenaga kerja soal ini. Hanya beberapa pasok di negara Eropa yang butuh batok kelapa, Beta bagi. Oh Nepal cukup ke Merauke, jangan ke tempat lain. Dan Merauke sudah punya tenaga kerja lebih dari 5 orang. 5 orang ini ada jadi 5 teamwork Mhm. yang membentengi masalah minyak goreng, garment, Iya. keterampilan kerajinan lain dari batok kelapa. Di situ nanti sudah masalah
dong punya kesejahteraan dan gaji dan sebagainya, asuransi, nggak usah mereka pikirkan. Sudah ada bidang yang menjalankan ini. Nanti akan kontrol dari pastor yang Katolik, dia akan kontrol ini. Dari Islam juga silakan. Sederhana. Jangan jadi merasa diri sendiri jadi jagoan di sini sebagai bupati nanti. Jangan. Ada banyak rumah-rumah yang tidak manusiawi di sini. Bagaimana kalau tanah yang bagus-bagus ini kita jadikan keramik yang bergengsi di Indonesia ini bisa membantu mereka. Nanti kan Januari kan produksi ini akan bisa dilihat. Apakah di sini keramik ini keren atau tidak? Nah, mungkin itu yang bisa kita jawab. Kalau hanya sekedar jadi bupati, gampang. Nah, masyarakat suka nggak dengan orang karakter seperti saya? Kalian mau jadi jahat, jangan jahat sini tempatnya. Sini cari hidup yang baik. Atau tolong orang Papua di mana-mana kan yang masih susah banyak tuh. Sudah nggak pantas pergi ke gereja pakai koteka itu. Atau rubah budaya yang yang masih kurang itu jadi lebih bergengsi, lebih bagus. Ya mungkin itu saja. Nah, ini kan ada hal-hal yang menjadi kunci beta ke depan. Nggak mungkin kartu as beta banting semua di sini toh. Iya. Saya kira demikian. Iya, mungkin terakhir sebagai closing statement, Pak Kapolres, himbauan untuk kita semua warga masyarakat karena tinggal hitungan jam saja kita juga akan menuju ke Pilkada serentak 9 Desember 2020. Kita patroli 24 jam. Bisa tanya saya ajudan di depan. Saya bahkan jarang sholat itu di tempat sholat. Di mobil saya sholat. Subuh kadang-kadang seperti itu. Maghrib di mobil, Dohor kadang-kadang di mobil, asar. Nggak ada masalah bagi saya. Hanya demi masyarakat ini aman dan nyaman, kita lakukan itu semua. Karena setelah beta lihat, ketemu saudara di beberapa tempat ini, kalau saja beta perbuat, beta sudah nangis. Kasihan mereka. Kemarin beta ajar beta mami tua dan beta punya anak kecil datang kasih makanan for saudara dorong anak-anak kecil itu. Beta anak yang kecil 3,5 tahun ini aja sudah bagus. Anak saya yang kecil. Bisa nggak pejabat di sini nih? Nggak usah nunjuk gitu loh. Cari tempat. Mana lagi yang kurang mereka bantu dengan cara mereka yang lebih manusiawi. Nah, anak saya 3,5 tahun aja masih bilang, ayah itu bajunya udah nggak baik. Apakah mereka ini bagus menjadi bupati di sini? Ini minta maaf. Ini karena anak saya ini saya timbul pertanyaan. Apakah kita yang besar-besar ini lebih dewasa memikirkan hal-hal yang tidak manusiawi di sini? Nah, kalau mau jadi pejabat kita gampang. Tapi kita lebih ingin sekarang bantu ketemu saudara di sini hidup mandiri dengan apa saja yang kita miliki sebagai keahlian kita, tangan dan pikiran kita, supaya pesona keindahan ekonomi yang ada di sini membuat ketong yang lain lebih sejahtera. Mungkin demikian. Pilkada tidak ada masalah bagi beta jaga keamanan dengan TNI. Ketong semua sudah menyatu dengan alam. Kita punya teknologi, masih mencari kejahatan-kejahatan yang masih tersisa. Ancaman-ancaman dari kelompok yang ingin menang jadi bupati ini masih beta ingin buka dengan teknologi kita. Akan saya laporkan ke Bawaslu. Walaupun mereka punya sengketa politik lain masih ada, kejahatan pilkada mereka ada. Nanti aja kita bahas. Ngeri sekali kalau orang-orang seperti gini menang, mereka berarti jahat, otoriter terhadap yang lain. Belum jadi saja sudah ngancam-ngancam orang. Bagaimana kalau sudah jadi? Nah, ketong Indonesia mau kayak apa begini? Ketong pribumi. Pribumi itu dari Sabang sampai Merauke. Bukan Papua saja. Salah. Karena yang membuat Papua ini merdeka dulu di Indonesia ini. Juga orang Ternate. Ada raider dari tempat lain juga datang ke sini. Bukan kita pun TT saja. Nah, ada pasukan lain-lain toh. Nah, tidak ada masalah. Ya, tolong ketemu saudara sadari ini. Ini juga ketemu negeri di Sabang. Orang Sabang tidak merasa itu orang Sabang punya. Orang Jawa juga punya di sana.
orang Sumatera lain juga ada di situ. Ada Sulawesi juga di sana. Nah, kira-kira macam begitu tuh. Ya. Jadi sorry ya, pilkada bagi beta biasa. Mau nakal silakan. Nanti kalau tiba-tiba pagi-pagi beta angka di depan rumah, ya jangan marah-marah, itu kejahatan kecil. Mau bawa bom, nggak apa-apa, beta sih lari, saya pernah takut. Beta ada di sini. Mau ganggu beta penggereja, beta belah, saya ada urusan. Dan itulah beta, untung sengaja di siang hari. Terima kasih banyak. Beta sayang Ali dong semua. Selamat siang. Selamat siang, luar biasa, good people. Perbincangan kami yang sangat hangat sekali bersama AKBP Insinyur Untung Sangaji M. Hum Kapolres Merauke, yang sudah banyak memberikan kita inspirasi yang sungguh luar biasa. Dan tentunya inilah salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Coba hadiahkan buku ini. Buku ini tentang beta punya Kapolda yang beta lihat, ketumpung orang timur yang keren dari Papua. Beliau ini memakai loreng ciptaan saya, namanya loreng kerapu, IMP, Indonesian Marine Police, yang ada izin hakinya dari Komnas HAM. Ini buah karya beta sebagai orang timur yang dipakai beliau baju ini. Buku ini keren sekali tentang daya pikir beliau sebagai anak negeri, yang esok hari Papua harus seperti apa dan bagaimana mencontohi negara maju. Nanti beta satu waktu akan perbanyak buku ini biar diketahui oleh masyarakat. Beliau ini berjasa sekali. Hanya karena beta bukan presiden, beta tidak bisa mengutuk beliau jadi gubernur. Kalau beta jadi presiden, beta langsung kutuk beliau, langsung jadi gubernur, bahkan jadi menteri. Daya pikir beliau bagus. Ini nanti satu waktu akan saya berikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pak Untung, luar biasa. Iya, good people, sampai di sini perbincangan hangat kita. Nah, jangan lupa kita semua ada di masa tenang, dan esok hari kita gunakan hak pilih kita untuk memimpin, untuk memilih pemimpin kita sesuai dengan hati nurani. Tapi tetap cerdas bagaimana kita memilih. Saya Winona dari Ruang Kapolres Merauke. Terima kasih kepada good people sekalian. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Untung Sangaji. Dan selamat siang good people. Tetap menjaga tenang, masa tenang. Oke, terima kasih untuk gift-nya.